Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik Pak. Oke. Untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, satu orang bisa mengantarkan kita dalam doa. Ya, silakan. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Anak Isidora yang sudah membawa kita dalam doa ya. Pak lihat banyak sekali yang kursi kosong. Untuk itu Pak akan absennya hari ini. Ismianti Muhammad, Hadir Pak. Isidora, Hadir Pak. Patrisius Jimabanggo, Sakit. Fatri Dolin Pale, Alfa ya. Ya. Baik. Hari ini kita akan mempelajari materi pertidaksamaan rasional. Tetapi materi umumnya pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Tapi hari ini kita hanya belajar mengenai materi pertidaksamaan rasional. Untuk itu kalian harus memperhatikan benar-benar materi kali ini, karena untuk materi selanjutnya atau materi lanjutannya kalian tidak kewalahan. Langsung saja ya. Pasti kalian bertanya-tanya mengenai apa sih itu pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan rasional itu sendiri merupakan pecahan dengan variabel di bagian pembilang dan penyebutnya saja. Maksudnya bentuk pertidaksamaan yang berupa pecahan. Nah, pasti kamu tahu kan bentuk pecahan itu kan seperti A per B, dengan B-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, untuk di pertidaksamaan rasional ini konsepnya sama, hanya nanti konsep pertidaksamaan rasionalnya itu berupa fx per gx. Dengan pertidaksamaan rasional sendiri ada berbagai macam tanda ya. Ini misalnya saja ini simbolnya, tandanya harus 0. Itu tandanya berupa lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih besar dengan, tandanya tidak sama dengan. Berarti misalkan nanti tidak sama dengan, berarti fx per gx tidak sama dengan 0. Yang begitu. Terus langkah-langkah pengerjaannya, kalian nyatakan dulu dalam bentuk umum. Misalnya saja ya, bentuk soalnya nanti kalian temukan 10 tambah 3x kurang x kuadrat itu lebih besar sama dengan 0. Berarti kalian sesuaikan dulu di langkah-langkah yang pertama tadi, nyatakan masalah dalam bentuk umum. Berarti kalian x kuadrat kan selalu depan, jadi kalian ubah dulu min x kuadrat ya tambah 3x tambah 10 itu lebih besar sama dengan 0. Terus dikalikan dengan negatif 1 ya. X kuadrat kurang 3x kurang 10 lebih besar sama dengan 0. Terus ingat, kalau tanda itu dia punya mengandung makna ya. Kalau dia lebih kecil nanti tandanya itu
negatif. Kalau lebih besar tandanya positif. Terus sama saja kalau lebih kecil sama dengan tandanya juga negatif, hanya saja di pembuatan intervalnya nanti kalian harus hitamkan. Nah, kalau lebih besar juga tandanya positif, kalian juga harus hitamkan di pembuatan intervalnya. Macam kayak ini, nanti intervalnya misalkan saja ada 2 dan 5. Berarti intervalnya kan di sini. Ini nih. Ini kan positif semua. Berarti tandanya kalau ada positif ini tandanya artinya mengandung plus ya intervalnya. Terus kalau lebih besar sama dengan tandanya di sini yang diarsir hitamkan. Kalau hanya lebih besar positif tapi tidak ada arsiran, gitu ya. Nah, untuk lebih memahami kalian, Pak akan membagi kalian LKPD, terus kalian membentuk kelompok. Untuk satu kelompok yang terdiri dari 2 anggota. Silakan membentuk kelompok. Sudah? Ini LKPD-nya. Kalian bisa mengerjakan soal ini dengan melihat literatur di internet ataupun di e-book ya. Kalau yang bawa HP silakan lihat di internet. Kalau ada yang tidak mengerti apa yang dijelaskan di internet, kalian bisa menanyakan di Pak ya. Setelah kalian menyelesaikan, nanti Pak minta 1 orang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya atau mengajarkannya di papan ya. Nanti Pak akan menjelaskan lebih detail lagi. Ya, waktu pengerjaan selesai ya. Untuk itu kelompok pertama yang mewakili silakan mengerjakannya atau mempersembahkannya di depan.
ya untuk kelompok pertama. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apa jawabannya sama? Sama. Ya oke, Pak Tampil saya dulu ya pengerjaannya. Tadi sesuai yang apa Pak bilang, langkah yang pertama itu nyatakan masalah dalam bentuk umum ya. Jadi sudah, ini bentuk permasalahannya. Terus langkah kedua kan kita harus tentukan apa yang ada di tanda mengandung apa, karena di sini lebih besar nanti daerah himpunannya positif ya, benar. Terus langkah pengerjaannya juga yang pertama untuk bagian 4 kurang X itu sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Terus 2X nya tambah 4 pasti tidak sama dengan 0, karena ini tadi A per B, dengan B tidak sama dengan 0 ya. 2X tambah 4 ya sama dengan 0. Terus X nya 4 per 2 itu X sama dengan min 2 ya. 2X tambah 4 ya sama dengan 0. 2X sama dengan min 4. X sama dengan min 4 per 2. Benar ya, X tidak sama dengan min 2. Terus pembuatan intervalnya ya, berarti dari min 2 dengan 4. Arahnya ke kanannya positif ininya. Ya. Tanda yang pertama itu min 2 ya, karena tidak sama dengan. Terus yang keempatnya sama dengan ya, 4. Benar ya. Nah, begitu kalian bisa bubar ya dari kelompoknya masing-masing, dan Pak akan memberikan soal pendalaman bagi kalian. Kalian bisa mengerjakan hari ini juga ya. Yuk. Kalian bisa memperhatikan soal ini ya. Ya, soal itu kalian bisa kerjakan sekarang juga. Maksud pengerjaan selesai, kalian bisa kumpulkan di depan. Ya. Pak sudah memeriksanya. Terus yang ada 2 orang yang dapat nilai bagus hari ini atas nama Isidora dan Ismianti. Kita semua bisa berikan mereka 2 aplaus. Nah, itu saja untuk hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkannya dengan pertidaksamaan irasional ya. Nanti Pak akan mengirim tugas yang kalian bisa kerjakan di rumah untuk teman-teman yang belum lulus pengerjaan tugas hari ini ya dalam kelas. Silakan bersihkan kelas dan tinggalkan ruangan. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya. Selamat siang. Siapa?